Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Haryati. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 3 NPM 1931060080. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir psikologis perkembangan lanjut, mereview jurnal yang berjudul Anak yang Hidup Tanpa Ayah. Yuk. Latar belakang penelitian. Dunia terasa terhenti seputar karena ditinggalkan seorang ayah. Ayah merupakan sosok yang dikagumi oleh anaknya, karena ayah adalah sosok yang kuat, tegar, dan penuh tanggung jawab. Anak yang hidup tanpa kasih sayang dari ayah secara langsung tentu akan berdampak yang cukup negatif bagi kehidupannya. Banyak anak yang merasa dirinya tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ibunya. Mereka mencari segala sesuatu atau segala kepuasan dari luar rumah. Secara umum, anak-anak yatim memiliki kondisi psikis seperti anak-anak lain, yaitu senang bermain, senang bergurau, dan bercerita. Berinteraksi dengan anak yatim tidak sederhana seperti bergaul dengan anak biasanya, karena perasaan mereka sangat sensitif. Teori yang digunakan oleh jurnal ini adalah psikologis analitik, di mana teori ini dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, yang dimana sederhana berusaha menunjukkan bagaimana menggali pengalaman masa lampau untuk lebih memahami masa depan yang akan datang. Jung menekankan pentingnya menafsirkan mimpi sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan psikis manusia. Mimpi merupakan salah satu aktivitas jiwa yang oleh orang dulu mengandung simbol menafsirkan gejala-gejala kehidupan yang akan datang. Metode penelitian. Pendapat tentang kehidupan perilaku anak tanpa ayah adalah meningkatnya bahaya penyalahgunaan seksual, kemiskinan, kerusakan emosi. Selain itu, menurut Livina Dwi MSPI, psikologis Universitas Indonesia, dampak psikologis yang dihadapi oleh anak oleh beberapa hal, diantaranya kepribadian dan genre si anak, serta bagaimana penghayatan si ibu terhadap peran yang dijalaninya. Jenis dan strategi penelitian. Jenis penelitian tentang dampak makhluk. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data yang menyatakan secara verbal atau lisan, dan kualifikasinya bersifat teoristik. Strategi penelitian tentang dampak psikologi anak yang ditinggalkan oleh ayahnya menggunakan strategi pendekatan studi kasus. Tohirin, studi kasus ada dua jenis, yaitu studi kasus tunggal dan studi kasus majemuk. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian atas termasuk studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal merupakan melakukan eksplorasi dalam dan spesifik dalam kejadian tertentu untuk dari beberapa fenomena. Dampak positif yang didapatkan anaknya tanpa ayah, yang pertama adalah mandiri. Ayah yang sudah tiada membuat anaknya menjadi lebih mandiri dan banyak pekerjaan yang ada di rumah yang awalnya mereka hanya bisa melihat, sekarang mereka mengerjakannya
mengerjakannya sendiri dan ikut terlibat, sehingga mereka akhirnya sudah mulai terbiasa melakukan hal sesuatunya sendiri. Yang kedua, adanya tegar. Dengan adanya musibah yang sudah tiada, merupakan peristiwa penting bagi anak yang membuat anak menjadi tegar. Tegar itu akan terbawa terus dalam kehidupannya karena sudah pernah mengalami kehidupan paling pahit di dunia ini. Dengan demikian, apabila terjadi musibah apapun, anak sudah bisa belajar tegar dan tidak terlarut dalam kesedihan. Yang ketiga adalah optimis. Di saat ayah sudah tiada, bukan berarti kehidupan terhenti begitu saja. Masih begitu panjang jalan yang harus dilalui. Kehidupan terus berjalan, banyak hal yang harus dilakukan, dan harus siap menghadapi yang terjadi. Masa depan yang harus dihadapi dengan optimis. Hal ini tidak mudah dan jangan sampai pula putus asa. Masa depan harus dicapai dengan semaksimal mungkin atau berusaha dengan sekuat tenaga. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan apa yang telah kita lakukan dan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Semua anak di dunia membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibu sepanjang masanya. Akan tetapi, segala sesuatu Allah menentukan hingga sang anak kehilangan sosok ayah. Dalam hal ini, ayah meninggal dunia. Dunia terasa terhenti berputar karena ditinggalkan sosok orang tercinta. Ayah yang tiada dapat menyebabkan perubahan perilaku kepada anaknya. Anak menjadi pesimis, minder, kurang percaya diri, malu, tidak mempunyai ayah lagi, nakal, meminum obat-obatan terlarang, dan melakukan kriminal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut tidak terjadi, maka seorang ibu harus bisa memperhatikan perilaku anaknya. Mengantisipasi semua terjadi, ibu harus mengontrol perilaku anaknya sehingga perubahan seorang anak tidak terjadi dan tidak permanen. Adapun kondisi ayah yang tiada akan berdampak positif juga pada anaknya. Anak mulai mandiri, tegar, dan optimis. Meskipun begitu, perasaan kehilangan orang yang sangat dicintai dan teringat sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton video penjelasan jurnal anak yang hidup tanpa ayah. Mohon maaf bila ada kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.